Selamat malam, Salve. Salam kabar baik kita semua yang ada di Zoom ini. Kita ada dua tahap dalam proses ini. Jadi saya Luis Jangun dari Komunitas Kabar Baik di Jakarta. Ya. Jadi kami menyelenggarakan ini sebagai satu pewartaan kami bersiarah lintas suku dan komunitas. Ya, malam hari ini kita diterima oleh teman-teman di Tali Abu. Nanti setelah ibadat singkat mereka, ibadat jubileum ini, kita akan mendengar cerita tentang bagaimana pelayanan dan suasana kekatolikan teman-teman di Tali Abu. Baik, saya kira itu sebagai pengantar awal saja dulu. Nanti lebih banyak kita akan ngobrol di bagian setelah ibadat. Maka saya serahkan ya kepada Pak Yosef Paulus Layan di koordinator di Taliabu bersama teman-teman katekis dan OMK serta umat di Taliabu. Silakan Bapak Yosef. Bapak Yosef yang menjaga umat di Taliabu. Oke, terima kasih Bapak. Ya, Selamat malam untuk kita semua. ya, Salve. Salve. Dari Bapak kami dari Taliabu yang sedikit ini, Ya, yang terdiri dari beberapa katekis yang tidak bisa bergabung, tetapi mereka dari rumah. Mereka ya, dari rumah. ya, Sementara di sini ada beberapa teman-teman kita. Oke, ya, jadi untuk ibadat ini akan dipimpin oleh katekis Joger. Katekis Joger, dan setelah itu nanti ada sharing Bapak Yanirus Fatfiar yang tidak ada tempat tapi sudah masuk di sini juga dari katekis Joger untuk mewakili juga, dan katekis semua untuk pengalaman sebagai katekis di daerah pegunungan, daerah pedalaman di sana. ya. Oke, jadi untuk kesempatan berikutnya kami serahkan untuk pemimpin ibadat kepada katekis juga, saudara juga untuk memimpin ibadat kita. Dojo kita manusia kita manusia kita manusia sekali manusia Dojo kita manusia. Marilah kita tandai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ave Maria, confuente prima, Tuhan berkat dengan padamu dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, confuente prima, Tuhan berkat dengan padamu dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, confuente prima, Tuhan berkat dengan padamu dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti telah Tuhan sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Litani Nusantara.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus ampunkanlah kami. Allah Bapa di surga, kasihanilah kami. Allah Putra kami. Kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef penuntut keluarga kudus, Doakanlah kami. Santo Mikael dan para malaikat Allah, Doakanlah kami. para bapak bangsa dan para nabi, Doakanlah kami. Santo Petrus dan Paulus serta para rasul, Doakanlah kami. para santo dan santa Kami. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Santo para bapak suci yang memimpin gereja, Doakanlah kami. para santa dan santa pelindung nama Allah masing-masing. Doakanlah kami. Dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. anak Doakanlah kami. Kabulkanlah pemberian Tuhan. anak domba yang menghapus dosa-dosa. Ampunilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Doakanlah kami. Berilah kami rezeki pada hari ini, dalam bidang Tuhan yang Roh-Mu berkat. seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Unbe Maria, iman dan Tuhan engkau, memberkati di Bapa besar, dan kau kemuliaan Yesus berkat. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan Tetap kami bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa kami, semoga Bapa suci, para uskup dan imam, serta biarawati sehat, setia, dan bijaksana dalam memimpin dan mengajarkan kebenaran iman kepada kepada umat, serta menjadikan mereka hidup mereka dalam dalam hidup kita dan Allah. bersama Sekarang serang Ya Allah Bapa kami, dan semoga Dengan-Mu di tahun Yubile 2024 menjadi berkat yang meluruskan umat-Mu dan juga pelayan gereja di setiap keuskupan, paroki, stasi, lingkungan, maupun seluruh Nusantara kami. Bersama Bunda suci, kabulkan para uskup dan imam, serta biarawan dan biarawati Allah Bapa kami, lindungilah kondisi luhur setiap suku di Nusantara kami. Berkatilah berbangsa dan negara kami. Dan semoga para pemimpin negara dengan tulus hati melayani kepentingan rakyat dan menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Bersama Bunda Maria kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga setiap yang mengunjungi perkataan dimanapun, engkau bersama,
Engkau berikan iman Katoliknya, dan Engkau sejahterakan hidup keluarga dan komunitasnya. Bersama Bunda Maria kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ave Maria, consuela nikmat, Tuhan berkata, berkat dengan berkat dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan kami mati. Amin. Ave Maria, consuela nikmat, Tuhan berkata, berkat pemberian mata bodoh dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ave Maria, consuela nikmat, Tuhan berkata, berkat pemberian mata bodoh dan berkat Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan waktu Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. doa dan berkat penutup. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian dilindungi dan berbagi, khususnya di tahun jubileum di 2025 ini, selalu dan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat ziarah jubileum lintas suku dan komunitas di malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Coba kami kembalikan ke Pak Luis. Baik, terima kasih. Ini doa beragam bahasa ya. Jadi bahasa Tanimbar, bahasa Bali. Ya, ini memang tentang situasi tempat berkumpulnya tiga raja tadi istilahnya. Orang dari beberapa suku datang ke situ. Ya, bentar. Ya, jadi baik teman-teman, saya reminding lagi saja bahwa program ini diselenggarakan oleh komunitas Kabar Baik. Kita menyatukan rasa kekatolikan keindonesiaan kita. Jadi memang Tali Abu tadi sudah memberikan gambaran tentang beragamnya ya suku, komunitas, adat yang berkumpul di Tali Abu ini. Ya, ya kalau kita bicara tentang Tali Abu, saya coba melihat bahwa ternyata ada di Maluku Utara. Oke, nanti kita akan bicara lebih banyak nanti tentang Maluku Utara, khususnya kefikiran termasuk Tali ini.
Kalau kita di Indonesia mendengar Maluku Utara, kita ingat Ternate Tidore. Saya ingat juga ada mata uang Rp1.000 dulu ya, yang ada gambar seperti ini ya. Saya pernah kebetulan ke Ternate lalu lihat dua pulau ini ya, Pulau Maitara dan Tidore, betul ya? Iya, Bapak. Oke, ada juga yang bertanya di mana Tali Abu itu. Oke, saya mencoba, mungkin ada beberapa teman yang ada di sini juga, ada orang Jawa, orang Flores dari Sumatera, ada yang dari Toraja juga saya lihat ada di sini. Jadi mereka tanya di mana Tali Abu. Oke, ini kita bisa lihat gambarannya Maluku Utara. Jadi, sudah menjadi satu provinsi sendiri. Tali Abu itu rupanya kalau kita lihat di gambar sebelah kanan itu pulau di kiri bawah itu ada gambar kuning itu ya. Kuning. Ya, kalau saya lihat itu seperti gambar senapan gitu. Jadi Tali Abu itu dipopor senapannya ya, kuning itu ya. Oke, ini Tali Abu. Oke, ini Pulau Tali Abu yang nanti akan lebih cerita lebih banyak di sini. Oke, baik teman-teman, ini sedikit gambaran saja tentang eh, Tali Abu, tapi kita akan bercerita dan mungkin nanti teman-teman punya foto, punya tayangan lain juga silakan ya. Jadi kalau eh, kita tahu Maluku Utara, ibu kotanya Sofifi sekarang ya, bukan Ternate ya. Iya, Bapak. Sofifi, Pulau Halmahera, gubernurnya yang sedang juga populer, katanya cantik, Ibu Shirley Chuan Dalaos itu ya, yang sempat jadi pertanyaan orang dia itu Katolik atau bukan. Oke, sudah tidak terlalu penting. Eh, jadi Maluku Utara juga pulau yang juga punya penyebaran pulau-pulau besar kecil cukup banyak. Konon ada 1.474 pulau ya. Dan katanya sekitar 1.300 justru tidak berpenghuni. Ya. Jadi ini masih pulau-pulau yang punya potensi besar untuk penghuni. Pulau besarnya kita tahu ada Halmahera tadi, Ternate, Tidore, Taubelo dengan lagunya yang terkenal. Ya, oke. Kalau saya juga melihat Maluku Utara juga sejarahnya di sana, sejarah kekatolikan. Oke, saya pernah baca bahwa pernah terjadi satu desa atau mungkin beberapa orang yang waktu itu sempat dibaptis pada tahun 1534 di nama tempatnya itu Mampuya ya di Halmahera Utara. Peristiwa pembaptisan yang pertama di kawasan Maluku Utara. Lalu kemudian juga ya kalau kita bicara Maluku tidak lepas juga dari sejarah gereja Katolik tentang kunjungan Franciscus Xaverius tahun 1546 ke Active waktu itu ya di sana. Oke, kita akan fokus saja pada Tali Abu karena ini satu lokasi yang saya kira cukup unik di dalam kita mau mendengar tentang kekatolikan di sana. Baik, mungkin Pak Yosef dan teman-teman di sana bisa lebih menjelaskan. Tali Abu ini, oke, apa sih istilah untuk pulau, kota kah, kabupaten kah, nama suku kah, macam begitu? Boleh, silakan mulai dulu. Cerita. Baik, Bapak. Ya, Barangkali saya bagikan sedikit. oke, saya sebelum kita ke situ, saya pengen kenal dulu ini teman-teman yang ada di Sumpa, Yosef, lalu yang kumpul sama-sama itu OMK Paroki Taliabu, ini di satu Iya, Bapak. rumah begitu ya. Rumahnya di Desa Perusis. Oke, kemudian ada Jonathan Pakpahan ini, oke, mungkin tamu. Arnold Yu ini dari situ juga kan? Bukan ya, kita punya teman lain. Oke. Pak Bambang Heksayanto dari Banten, ada Pak Steve, ya, ada banyak teman yang lain. Ada yang mau dikenalkan? Ada Romo tadi kan? Ada Pak? Ini rumahnya belum masuk, Bapak. Hah? Belum masuk. Oke. Oke. Iya. Ada Pak Januarius, Bastian, Ibu Paulina. Ya, oke. Salam semua ya. Oke.
Baik, kita cerita-cerita santai saja, tidak usah terlalu tegang. Meskipun di sana sudah selisih 2 jam di sana. Sekarang di sini jam 8, di sana sudah hampir jam 10 ya. Ya oke. Ya, Pak. Mudah-mudahan belum mengantuk. Silakan cerita dulu. Tali abu itu apa? Oke, Bapak, itulah saya bagikan slide saja ya, Bapak. Oke, baik slide. Silakan. Nah, oke. Oke, jadi untuk Dikasih besar aja di bawah. Dia punya di bawah tuh ada yang presentation. Ya, baik. oke, jadi kalau di gambar ini tali abu di warna merah. Warna merah. Oke, ya. Ya. Jadi kami di sini karena tidak ada bandara, Hmm. kita harus dari Ternate itu di sini. Oh ya, oke. Ternate di sini. Nah, Ternate di sini. Kalau naik kapal harus datang ke sini dulu, baru kita lewat satu selat di sini. Oke, jadi Antara di Pulau Mangole dan Tali Abu, Pulau namanya Tali Abu selat. sendiri tidak ada pelabuhan laut, kan? Ya, Tidak ada pelabuhan laut langsung ke Pulau Tali Abunya. nah, ada pelabuhannya tapi kapalnya justru tidak Tidak ke sana. lanjut, tapi harus singgah-singgah dulu. Oh, Terus penumpang Pak. iya, iya. Oke. Jadi ke sana sini Hmm. baru melewati Selat Capalunu. Hmm. Itu arus terkuat kedua di dunia itu. Oish. Iya ya. Selat Capalunu arus terkuat kedua di dunia. Iya. Setelah itu dia sampai di bawah itu di ibu kotanya di paling barat. Oh, Paling barat. ya, ya, ya. Jadi ibu kotanya Bobo terdiri dari 8 kecamatan dan 71 desa. Iya, oke. 71 desa. Bukan kecamatan. Oke, kita ini namanya kabupaten, nama kabupatennya Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, Daerah otonom baru itu akan DOB terakhir di Maluku Utara tahun 2013. ya. Begitu. Jumlah penduduknya 61 ribuan sekian. Ya. Nah, Islamnya 45 ribu, Kristennya itu ada 14 ribuan. Sementara kita yang Katolik hanya sekitar 1.500. 1.500. Ada juga di daerah pedalaman yang belum beragama. Ya. Oke, kecamatan ada 8, jumlah desa 78 ya. 71. Dan ada suku asli di sini, Bapak. Suku asli. Hmm. Ada suku asli Mange, Kadai, Siboyo. Ada juga yang Katolik, yang teman-teman yang hadir di sini ada kan? Orang suku asli tadi. Mange, Kedai, Boyo ada. Kita di sini tidak ada, Bapak. Kalau di stasiun-stasiun ada. Oh, oke. Oke. Ya, ya. Yang suku asli. Ya. Ada juga yang tadi malam ada di sini, tapi rupanya malam ini beralah. Ya, ya. Lalu suku Artinya pendatang itu orang penduduk asli yang Katolik berapa? 50 orang ada? Mange, Kadai, Siboyo. Oh ya, ada sekitar 50 orang? 100? Oh, itu beberapa kampung itu hampir 100% juga Katolik. Oh, begitu hebat. Ya, oke. Ya, ya. Silakan lanjut. Cuma karena jaringannya yang Ya, nah, suku pendatang itu oke. Buton, Buton, Sula, Ambon, Ambon, Flores, Keita, Limba. ya, ya, ya. Nah, Flores itu ada di Kalau mana? mayoritas penduduknya kebanyakan itu penduduk dari Buton atau Wakatobi sana, Oh, dari betul. Sulawesi Tenggara. Ya, Lalu Sula, lalu suku asli Taliabu, Flores, Keita, dan Limba. ya. Ya, kerukunan antara kami di sini baik, ada perkawinan silang juga. Orang Buton kawin dengan orang Keita, Limba, Flores.
Bahkan kalau Rata-rata perkawinan itu pendatang. ada juga yang integrasi ke agama juga, Oh iya. mempengaruhi agama juga. Nah, pendatang-pendatang ini mereka apa? Pedagang, pelaut, guru kah? Ya, kebanyakan itu petani, Petani makanya. petani cengkeh, Oh, gitu. Apalagi orang dari Wakatobi, di sini perkampungan pada umumnya mayoritas mereka orang dari Wakatobi. ya, ya. Hmm. Oke, silakan lanjut. Nah, kita di sini di kerusuhan 99 itu tidak terdampak kerusuhan. Hmm, Jadi di seluruh Maluku kebanyakan ada kerusuhan, di hmm, sini tidak ada. ya, Nah, saya lihat di sini menyebut pendidikan. Mungkin kita punya untuk penduduk asli itu pendidikan itu ya masih memprihatinkan juga, apalagi banyak desa juga yang masih nomaden, masih pindah-pindah. oh, gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Oke, untuk ke gereja Bapak, Ya, oke. gereja mungkin nampak di pulau ini Ya, Pulau Taliabu, yang ini Mangode dan tangan. Hmm, karena itu kita ini satu kefikepan ini, Oh, satu kefikepan. 3 pulau ini satu kefikapan ya. Iya. Oke. Tapi untuk Mangode dan Sanana satu kabupaten kita Taliabu sendiri. Ya, ya, ya. Maka disebut kefikepan Talimas. Talimas itu kepanjangannya Taliabu, Mangode Oh, dan ya. Jadi kefikapan ini beda dengan kefikapan Maluku Utara ya. ya. Ya, ya, ya. Kalau karena Maluku di Provinsi Maluku Utara ada 10 kabupaten kota, Ah, maka 2 kabupaten ini sendiri. sendiri, ya, ya. Sementara yang kefikepan Maluku Utara 8 kabupaten kota itu. Ini keuskupan Amboina ya, Keskopan Amboina. Senior Ino Putra. Ya, Maksudnya di Indonesia. ya, ya. Ini keuskupan agungnya ke Makassar ya. Keskopan Agung Makassar. Makassar. Satu regio Mam. Ya, Manado, Amboina, Makassar, Amboina, Manado. ya, ya, Mam ya. Regio Mam. Ya. Oke, kamu punya pastor Vikaris, itu Pastor Cornelis Open. Hmm, Sedianya beliau juga hadir cuma karena ada duka. Oke. Orang tua meninggal minggu kemarin. Pulang Manggarai. Ada pulang ke Manggarai. Kemudian itu terdiri dari 3 paroki, paroki Santa Maria Mater Dei, Hmm. Sanana. Oh, di sana. Nah. Ya. Sanana itu pusat parokinya ada di sini. Sementara stasiun-stasiunnya itu di pesisir selatan Hmm. Pulau Mangole. Hmm, hmm. Tetapi cuma 3 stasiun saja. Ya. 3 stasiun saja. Lalu yang kedua itu paroki Santa Maria Immaculata Valabisaya di Pulau Mangole bagian utara. Hmm. Jadi terdiri dari 5 stasiun, 4 di Mangole Utara dan 1-nya di Taliabu Timur di sini. Ya. Di Taliabu Timur. Nah, pastornya Pastor Hubertus Masriat. Ya. Kemudian paroki Santo Tomas Rasul Taliabu. Hmm. Mungkin di bawah punya apa gambar Pastor Thomas Ya. misa. Ya. Ya. Karena Pastor Thomas adalah pastor paroki pertama, makanya parokinya diberi nama Taliabu. Oke, itu yang di flyer itu ya, bisa itu ya. Ya, Ya, oke. yang lalu karena Taliabu juga jauh dari keuskupan, dia naikkan bahwa Santo Thomas juga mewartakan Injil sampai di India dan paling jauh. Ya, ya, ya. Jadi sekarang teman-teman Pak Dorang ini, Pak Yosef Dorang ada di mana? Di paroki yang Santo Thomas kan? Ya. Sekarang ini adanya teman-teman ini ada di Santo Thomas Rasul Taliabu ya? Iya, yang kita di sini semua di paroki Santo Thomas Rasul Taliabu. Oke, oke. Oh, kita punya Pastor Errol, waktu lagi ke Ambon, dan kita punya Romo Vikaris Parokial.
Ya, baru diganti itu Pastor Leo Speletuarin. Oke. Sebelumnya Pastor Malvin, tetapi bulan depan akan pindah juga ke Malaysia. Oh, gitu. Ini romo-romo dari Keuskupan Amboina. 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 Adakah dari ordo kongregasi lain yang pelayanan di Kevikepan Talimas ini? Oh nanti sebentar Ya? dulu. Oh ya, oke. Lanjut aja. Nah, kita punya jumlah gereja di sini. Ada sekitar 18. Wah, 18 Sekitar gereja. 18. Jadi di 18 desa, 18 stasi, tapi desanya lebih karena satu stasi bisa beberapa desa. Ah, ya. Nah, kita punya jumlah umat sekitar 1.528, jumlah kekasih 358, jumlah imam yang berkarya di sini 2 imam desa sana. Oke. Calon imam Taliabu Belum ada ada. yang pernah masuk jadi frater tapi keluar juga. Oke. Nah, sehingga sekarang tidak ada. Hmm. Orang atau kongregasi imam bruder juga tidak ada. Oh, Orang suster juga tidak ada, Bapak. oh, Kita punya jumlah calon suster baru satu postulan ya, masuk di IMY di mana. ya. Nah, kita punya kelompok kategorial itu Legio Maria, OMK dan Sekani. Nah, ormasnya itu WKRI, Wanita Katolik. Itu kita punya ada Ibu Paulina Atmiani juga pengurus WKRI, ada di sini. Ya. Oke, ini kita punya beberapa gereja yang ada di sini. Beberapa stasi, ini Kramat, Nunca, dan Gelar. Nah, ini gereja Santa Maria Gunung Karmel, Dusun. Bapak ini jadi mereka ini penduduk asli semuanya. Oh, ya. Penduduk asli semuanya. Dari suku mana tadi? Itu dari suku mana? Oh, Siboya. Oh, campuran Bapak. Ya. Ada Mange dan Siboya. Nah, yang berdiri di foto sini ini justru katekis. Kita punya katekis. Oh, ya. Nah, di sini yang 3 gambar yang ini itu gereja, sementara yang ini pastoral. Ya. Pastoral. Nah, ini di pesisir selatan, ini ada 2 gereja, Santo Yohanes Rasul dan Santo Teresa. Ya. Nah, ini juga di pesisir selatan, Bapak. Gereja ini kelihatan baru. Ya. Karena bulan Oktober kemarin baru didedikasikan oleh uskup, diberkati oleh uskup. Oke, uskup datang ya, bagus gerejanya. Ya. Oleh Bapak Uskup. Bulan Oktober tahun kemarin. Ini Bapak Uskup sama siapa nih? Ibu Oh, ini pendeta, ibu pendeta gereja setempat. Oh, oke. Lalu yang ini anak-anak ini Kei Flores dan Tani rata-rata. Ya. Ada 3 raja dari timur. Ya. Oke, Bapak ini stasi paling timur. Oke. Stasi paling timur. Yohanes Bosco Samuya. Dia di Taliabu tetapi masuk paroki Bangole. Kalau bisa di Bangole. Pulau sebelah ya. Di pulau sebelah karena jangkauannya terlalu jauh kalau kita dari Bobong ini ke sana. Ya. Ya, naik kapal antara 12 jam sampai 18 jam. Naik kapal, Kalau naik kapal ke sana. bukan dengan naik oto, bukan? Tidak ada jalan. Tidak jalan. Oh, Tidak ada jalan. iya. Oke. Wow. Oke, Bapak. Ya. Oke, kita di sini tahun 2019 kemarin di luar 18 dapat bantuan pemerintah untuk dari Kementerian Agama. Bahkan itu menjadi stimulus untuk pembangunan gereja di paroki. Oh,
Oke. Kita dari Kemenag memberikan yang lain kan pewakil gubernur ini Oh, oke. waktu masih menjadi Kakanwil. Ya. Nah, ini kita punya pembimbing dulu dan memberikan bantuan untuk kita di situ. Oke, ini medan pastoral. Ya. Wow. Yang ini romonya, romo yang dulu masih frater pastoral pertama di Taliabu, Ya. dan sekarang pastor vikaris di Karnataka. Ya, punya pengalaman luar biasa nih. Nah, ini ketua OMK. Pada OMK yang karena kalau kita yang tua-tua ini tidak mampu lagi terus jalan begitu. Jadi biasa anak OMK diajak. Nah, ini pastor romonya ini jalannya bahkan dengan rakit-rakit dengan itu. Nah, ini mantap penduduk asli, Bapak. Ya. Yang ini di foto ini Pastor Thomas yang berkacamata memeluk itu Bapak Andreas. Pekis kan? Ya. Ketika Bapak Andreas menyatakan untuk kembali ke gereja Katolik. Oh, oke. Ya. Karena sudah sekitar 8 tahun justru meninggalkan Katolik. Oh, gitu ya. Karena kurangnya pelayanan. Jadi waktu itu saya mengambil gambar ini dan Pastor Thomas memperkenalkan Bapak Andreas ini. Ya. Memperkenalkan dan mengatakan ini Bapak Andreas, pendeta Andreas Sol. Oh, Saya langsung kaget pendeta ya. karena Andreas Sol itu nama uskup kita. Kenapa kok pendeta? Ternyata Bapak Andreas ini salah satu dari anak-anak yang dibaptis pertama tahun 60-an. Ya, ya. Tahun 60-an, 70-an. Ternyata dibaptis oleh Pastor Bose. Pastor Bose dan nama-nama mereka itu menggunakan nama-nama uskup. Jadi Bapak ini menggunakan Andreas Sol. Ya. Ada juga yang namanya Yohanes, ada juga yang Yakobus, bahkan Bapak Yakobus ini sudah masuk ke gereja Terkenal. Oh. Oke, jumlah umat itu sekitar 300-an jiwa. Ya. Ada beberapa desa yang pada umumnya orang asli Italiano. Oke, untuk periode 2009 sampai 2016 justru tidak ada kurang ada pelayanan di sini. Ya. Sehingga kurang lebih 1.000 orang itu meninggalkan gereja Katolik. Gitu ya, banyak itu. Banyak Bapak. Bahkan di Ufung tadi yang yang di stasiun Ufung yang di Ufung tadi, itu waktu dibaptis oleh Pastor Thomas, itu jumlah mereka itu 300-an jiwa lebih. Tetapi 2016 justru tersisa itu 80-an jiwa saja. Ya. Oke, banyak yang oleh karena tenaga awam dan sebentar Bapak Yan juga bersharing karena mereka itu di periode itu mereka ada di sini. Nah, ini lokasi ini. Nah, ini di Ufung yang ada semua. Ini di Fango. Lalu ini di Baloha. Ini di Bawang. Dan ini namanya Sampe. Ya. Bapak ini juga dari Sampe. Ada juga yang dari Goli. Nah, ini yang orang Bawang bersama dengan Bapak Gurian. Nah, ini Pak Guru. Pak Gurian Katekis. Bapak ini di Fango ini sekolahnya awalnya begini. Oh, sekolah itu. Sekolahnya ini.
Kelas 1 dari TK sampai kelas 6 semuanya sekolah di sini. Oh, Nah, satu tempat itu saja. di satu tempat, jadi bergantian mereka. Ya. Gitu. Nah, yang duduk ini, itu yang tadi di mana? Aktivis juga. Wow. Ini tempat tidur sangat sederhana dari karung. Dari karung. Nah ini, yang ini bidan dari Bajawa, ibu ini darah Flores juga. Ya. Nah ini pastor membaptis baptisan dewasa di sebuah stasi Goli. Stasi Goli. Stasi Goli itu awalnya semuanya 100% Katolik itu Bapak. Oke. Tetapi di periode itu tidak ada pelayanan sehingga mereka Ya, cari gereja lain. Oke, ini kunjungan sejarah. Fokus datang sini. Penyambutan dengan adat Baliau. Ini juga kita lihat seperti orang Medan, tapi mereka cara menyambut tamu itu gitu. Oh begitu. Ya. Nah ini Bapak Uskup misa di Ufung di gereja yang papan-papan tadi. Ya. Misa Krisma di sini. Oh, stres banget. Bahkan Bapak Uskup ke sana itu harus berjalan kaki. Ya hampir 6 kilo, 7 kilo jalan kaki. Oke, ini waktu Bapak Uskup ke sini mengunjungi itu di stasi Pencado yang gereja yang baru diresmikan tadi. Itu namanya gereja Santo Petrus. Ya. Nah di sebelahnya Protestannya namanya gereja Paulus. Oh, Petrus Paulus. Jadi untuk meningkatkan persaudaraan antar mereka, mereka beri nama Petrus dan Paulus. Saudara selangor. Ya. Nah di sini Bapak Uskup ada membaptis itu, ada 2 anak ini. Ya. Bapak Uskup membaptis di Taliabu. Ya. Membaptis 2 anak di Taliabu. Baptisan pertama Uskup untuk umat Taliabu itu banyak. Ya. Oke, ini kita punya katekis ini. Ya. Tadi ada guru dan penyuluh agama, ada SMA 1 orang guru pendidikan Katolik P3K. Lalu 2 orang guru agama PNS dan P3K di SMP. Lalu ada 3 orang guru PNS. Ya. Dan 2 orang guru P3K di SD. Kita punya guru-guru itu ada 4 guru non ASN. Di Kemenak itu disebut itu guru 3T. Dan 1 penerima tunjangan volunteer. Kemudian ada juga dulu atau katekis volunteer. Oke Bapak, ini kita punya gereja yang dari Guli tadi. Boleh ya. Sekarang tinggal 3 kakak saja semuanya. Padahal dulu itu satu kampung itu semua Katolik itu sudah pindah karena kurangnya lainnya. Tinggal 3 kakak. Iya 3 kakak. Tetapi mereka gabung dengan teman-teman dari desa tetangga. Sehingga sekitar 8 atau 12 kakak. Tapi kalau di kampung ini cuma 3. Sehingga desa-desa terdekat itu bisa bergabung. Nah, gereja ini sudah berhenti, pembangunannya sudah 3 tahun karena terkendala. Oke saja itu saja Bapak. Itu Hemusia dukung. Ini bahasa Taliabu, moto Taliabu juga. Itu kita satu bersatu. Bersatu dan berteguh. Jadi kita bersama-sama bersatu. Oh, oke. Hemusia Oke Bapak, sekian dan terima kasih. Mungkin nanti ada sharing singkat dari Bapak Guru Yan. Ya. Kemudian nanti katekis Jogar dan katekis semua. Ya. Oke, sekian dan terima kasih. Silakan. Oke. Di sana sudah jam 10 lewat, tidak apa-apa ya. Kita lanjut saja ya. Iya Bapak. Ya, oke, baik. Yang sudah disiapkan silakan. Bapak katekis mau cerita, adik-adik OMK juga mau sharing, boleh saja. Silakan.
Bapak Guru. Guru. Apa dia di Zoom lain kah? Siapa? Bapak Guru Yanuaris Latihan. Silakan Pak Yanuaris. Ya. Baik. Selamat malam. Bapak. Ya. Malam Bapak. Salve. Oke. Ya. Iya, selamat malam semua. Selamat Bapak. Teman-teman katekis, teman-teman OMK, Setaliabu. Selamat jumpa dalam Tuhan. Kesempatan ini saya sampaikan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan untuk men-sharing pengalaman selama berada di Taliabu kurang lebih hampir 30 tahun. Oh, oke. Bapak asli situ kah atau pendatang? Dari 94. Ya. Asli Taliabu situ atau pendatang? Pendatang. Pendatang ya. Pendatang dari Kepulauan Tanimbar, Bapak. Tanimbar, ya. Oke, baik. Silakan lanjut, Bapak. Pendatang. Iya. Iya, Bapak. Pengalaman selama kehadiran saya di 3 pulau ini, di Kepulauan Sula, di Pulau Mangoli, dan juga di Taliabu. Memang untuk seputaran Ternate, Bapak Yopi sudah menjelaskan semua tentang kondisi daerah ini dan kita tahu bersama. Mungkin saya secara khusus saya mau cerita tentang Taliabu, keberadaan saya di sini. Saudara-saudara terkasih, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya karena atas penyertaan, perlindungannya, kita tetap hidup, dan tentu melaksanakan segala hal baik, menjadi sulu, menjadi terang dalam segi pendidikan bagi banyak orang. Pada kesempatan ini pula sejenak saya ajak kita mengingat kembali para juru penerang itu yang telah sangat berjasa membangun fondasi pendidikan secara khusus di 3 pulau, Pulau Sula, Pulau Mangoli, dan Pulau Taliabu. Mereka itu adalah orang kita, orang beragama kita, Katolik, yang dari tahun 1967 mereka diutus untuk membuka pendidikan secara khusus di ketiga pulau ini, Sula, Mangoli, dan Taliabu. Sungguh luar biasa. Kita mendoakan mereka juga, semoga mereka bisa hidup berbahagia bersama para kudus di surga. Sejenak sejarah tentang perkembangan pendidikan di secara khusus di ketiga pulau ini. Misi Katolik terutama dalam bidang pendidikan, misi Gereja Katolik, mulai bergeliat membangun misi kemanusiaan bidang pendidikan di seputaran Keuskupan Amboina, daerah Maluku Utara dan Maluku, bahkan hampir semua wilayah di Maluku dan Maluku Utara pasca Konsili Vatikan II. Tak ketinggalan 3 pulau Taliabu, yaitu Sulawesi, Mangoli, dan Taliabu. Dengan modal iman yang teguh kepada Sang Guru Ilahi Yesus Kristus dan keberanian serta pengetahuan yang cukup, mereka diutus menjadi nabi, menjadi imam, dan menjadi raja. Dengan fasilitas sangat sederhana, mereka tetap semangat menjalani tugas mulia, mengajar,
mendidik dengan penuh kerendahan hati dan semangat. Kendati masyarakat setempat beragama mayoritas Muslim, tidak membatasi niat baik mereka, bahkan masyarakat sebaliknya menerima dengan baik maksud dan tekad mulia para guru awal ini. Pada intinya masyarakat sangat senang merasa terbantu karena mengenyam pendidikan dan oleh karenanya mereka mengenal dan mengetahui dunianya, dapat melanjutkan studi ke jenjang tinggi dan melaluinya mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Saudara-saudaraku, para katekis, bapak-bapak sekalian, tentang sharing saya selama kurang lebih hampir 30 tahun di sini dan secara khusus di Taliabu. 4 tahun yang lalu saya berada di Taliabu Selatan, pada stasiun Desa Mantarara, dan saya melaksanakan tugas di salah satu sekolah SD Negeri Mantarara. Kurang lebih hampir 19 tahun di Mantarara. Membangun sekolah di sana, membangun umat, orang muda, anak si kami, dan ada perkembangan cukup bagus di sana. Setelah itu beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, oleh daerah Pulau Taliabu, pemerintah daerah, saya dimutasikan ke bagian barat Pulau Taliabu, persisnya pada SD Negeri Bawang. SD Negeri Bawang ini berada pada Dusun Bawang, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu. Dan sekarang sudah hampir 3 tahun lebih. Ya. Sebenarnya saya tidak dimutasikan di Bawang ini, saya dimutasikan di salah satu desa, tetapi oleh karena permintaan Bapak Pastor Paroki waktu itu, Pastor Thomas Ratuanak, meminta kesediaan saya untuk bertugas di Bawang ini karena di sini semua orang asli Taliabu. Umat kita, umat Katolik, semua asli Taliabu, orang asli Taliabu. Saya tidak keberatan. Kemudian Pastor Thomas melakukan pendekatan dengan Pak Bupati, dan dari BKD sudah mereka buat SK baru dan saya dipindahkan ke Bawang ini. Lalu sudah hampir 3 tahun lebih. Secara pribadi saya merasakan bahwa ketika di Mantarara itu ya hampir sama, karena di sana juga banyak ya asli Taliabu juga. Memang ada yang datang dari mana-mana juga, tapi memang masih banyak 80% orang asli Taliabu. Dengan demikian saya merasakan bahwa waduh, kalau di Mantarara lagi datang ke Bawang, aduh ini lebih repot lagi, sepertinya saya datang ke Mulusinga ini. Tapilah saya harus menerima semua tawaran, menjadi tugas kewajiban saya selaku guru, tetapi juga selaku guru agama yang bisa dapat melayani umat di sini. Setelah saya berada di sini, saya mengalami bisa membaur, bisa upayakan bagaimana supaya hidup bersama dengan umat dan masyarakat. Ya, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan baik. Bisa melayani ibadah di permintaan umat, ibadah rosario, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian untuk dari segi pendidikan memang saya senang karena saya setelah ada di dusun Bawang ini
Jumlah siswa baru berapa kemarin? 13. Jumlah guru 4 orang, termasuk saya. Ketika saya mulai hari pertama, mulai buat penyesuaian dengan lingkungan di sekolah, kepada teman-teman guru dan para siswa, saya mengalami hal yang sangat beda. Ketika di Sula, di Nate, di Falabisahaya, di Pulau Mangoli, di Mantarara yang tempat tugas saya yang itu. Kemudian saya datang di Dusun Bawang ini di SD Negeri, saya rasa sangat beda. Apa yang beda? Karena anak-anak sekolah peserta didik di sini luar biasa. Mereka memang masih sangat terkebelakang Bapak Ibu. Kalau saya mengajar hari pertama, kedua mereka hanya tidur di lantai saya. Saya tes nanti sebentar, tolong buat PR ya. Mereka tanya, waduh, PR itu apa Pak? Wah, berarti saya harus menyadari diri juga bahwa mereka belum tahu apa itu proses pembuatan PR atau seperti. Bahkan kalau saya mengajar, mereka pada ribut. Aduh, ini kalau memang ini orang Tenggara ini biasanya suka marah-marah juga. Tapi ya saya tetap harus bisa percaya diri, saya bisa kuasai mereka, bisa kuasai kelas, dan memang ya harus bisa menyesuaikan diri baik dengan mereka. Dan dengan cara saya bagaimana supaya mereka bisa berubah dari cara mereka, ya harus memang melakukan banyak kegiatan di kelas, tetapi juga di lingkungan. Baik itu dalam pertemuan ibadah, dalam pertemuan kegiatan sekami, dan itu membantu sekali sehingga para peserta didik ini di sekolah mereka berubah. Nah, yang tadinya mungkin masih kenal tentang saya, mereka masih duduk-duduk di lantai, menerima pelajaran belum bagus, ternyata mereka mulai mengenal diri dan para guru katakan, kehadiran Bapak Yan bisa dapat merubah kita semua. Dengan demikian, sampai saat ini sekolah dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak mulai mengenal diri para siswa, dan mereka sudah tahu mereka punya tugas-tugas dan itu memang luar biasa. Teman-teman sekalian yang terkasih, ini di SD Negeri Bawang. Tentu juga saya tidak bertutup, saya tidak berdiam diri maksudnya. Ada anak-anak juga yang SMA di SMA Negeri 1 di kecamatan, kemudian ada juga beberapa SMP yang ada kurang lebih ada 4, lalu ada anak-anak kita yang bersekolah di sana. Saya mulai buat pendekatan dengan beberapa kepala sekolahnya. Untuk apa? Untuk pelayanan, pendidikan, sekitar pendidikan agama Kristen. Jadi bukan cuma Katolik, tetapi juga untuk kita pada umumnya, umat beragama, anak-anak yang beragama Kristen. Dan itu sungguh luar biasa. Terima kasih karena para kepala sekolahnya, para gurunya meminta. Aduh, saya pikir-pikir begini. Jadi selama ini mereka punya nilai itu bagaimana ya? Nilai ijazah, bahkan nilai semester, nilai. Oh, berarti ini mungkin cuma ciplak-ciplak saja selama ini. Jadi saya menyadari diri sepenuhnya bahwa mereka itu harus diperhatikan. Kalau memang dulu, kalau Pastor Bem kasih nilai cuma 6, berarti bersama dengan murid-murid saya harus memberikan nilai seperti itu. Berarti tidak gratis dapat nilai 100 atau 95 atau 90. Saya memang harus betul-betul juga membantu mereka untuk bukan cuma dapat nilai, tetapi mereka juga setidaknya mengenal tentang pendidikan agama dan mereka bisa tahu juga doa-doa dasar dan setidaknya tahu tentang pendidikan agama. Dan itu berjalan terus, sudah hampir 3 tahun saya layani
mereka di sekolah-sekolah negeri itu. Bapak Lalu Yan, ya selama ini saya lihat ada perkembangan yang cukup bagus. Iya, Bapak Yan, sebagai katekis lebih banyak iya mengajar, Bapak. di sekolah atau juga beri pelajaran agama di stasi, lingkungan, di proki. Ada kendala apa di sana? Iya, iya Bapak. Semua, Oh, semua. iya semua dilaksanakan. Jadi pelayanan liturgi, kemudian juga mengajar untuk sekami. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah itu sesering juga harus tatap muka karena banyak permintaan dari SMP ini, juga dari SMA, kemudian juga saya harus di SD ini, kemudian juga jadi memang tidak setengah mati juga, tapi memang bagaimana cuma mengatur waktu saja Bapak. Ya. Ada berapa teman? Jadi itu. Jadi nanti Ada berapa teman katekis di? Iya Bapak. Ada berapa teman katekis di Kefikepan itu? Atau di Taliabu sendiri? Ada berapa? Ya, kalau di Taliabu tadi Bapak Yopi Paulus sudah sampaikan beberapa di antara kami mungkin ada lebih dari 5 atau 6. Tapi yang di stasi ini saya sendiri Bapak. Saya sendiri. Ya, dan saya sudah dalam rapat bersama dengan pastor paroki. Ya. Apakah pastor tiap minggu pasti ada untuk misa atau Bapak pernah tanda petik menggantikan romo untuk ibadat? Pernah itu? Iya, pernah. Jadi setiap minggu saya memimpin ibadah, pelayanan untuk umat. Jadi itu tetap saya laksanakan tugas itu. Tapi juga di paroki juga ada jadwal pelayanan pastor vikaris, juga datang juga ada diakon, ada frater. Jadi kalau dalam 1 bulan ada kunjungan untuk misa, mungkin 1-2 kali, terus minggu-minggu berikut saya yang melayani umat. Ya. Seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Pak Yosef, Pak Yopi, apakah ada sharing lain dari teman-teman OMK? Oke, nanti kita tanya jawab lebih lanjut Pak Yan ya. Nanti kita bisa. Iya Bapak, iya. Pak Bambang Heksayanto, teman-teman yang lain ada pertanyaan silakan saja. Tapi mungkin apakah ada teman lain yang mau sharing? Oke Bapak, mungkin mereka bersharing seputar kegiatan OMK. Ya. Kita di paroki ini pernah melaksanakan kegiatan Taliabu Youth Day. Oh, oke. Taliabu Youth Day, dan tahun kemarin itu kita sudah Kefikepan tersendiri dan kita beri nama Talimas Youth Day. Talimas Youth Day. Jadi sebelumnya Taliabu Youth Day, dan tahun kemarin itu Taliabu Youth Day. Talimas Youth Day. Mungkin katekis Jogar mungkin bersharing Talimas Youth Day. Ya. Untuk kegiatan Taliabu Youth Day dan Talimas Youth Day, apa-apa yang dilombakan. Begitu. Bahkan kita meniru itu pesparani Bapak. Bos, hebat. Lombanya. Kitab suci, cerdas cermat. Ya. Soal-soalnya dari soal-soal pesparani. Ya. Begitu. Oke, kepada Pakai langsung di sini. Bapak kalau lihat ceweknya agak putih karena memang dari Manado. Oh gitu ya. No, ini. Iya dong OMK tuh. Lebih dekat omongnya, lebih dekat. Mana yang lebih dekat? Ini bagian asli orang
Di unmute, minta di unmute. Oh, suaranya unmute masih. Sorry, sorry. Ini pakaian asli orang Taliabu, Bapak. Ya. Oh, begitu ya. Oke. Ya, untuk yang laki-laki biasanya berpakaian seperti ini Oh, begitu. untuk menyambut para tamu-tamu atau pembesar-pembesar yang datang untuk mengunjungi mereka. Oh, oke. Entah itu di pemerintahan maupun di gereja. Nah, Ya. dilengkapi dengan alat mereka, yakni parang dan salawaku ya. Nah, kayak ini. Wah. Ini. Ya. Gaya dia. Nah, ya, Bapak. Dan yang untuk yang perempuan, ya inilah pakaian adat. Dekat sedikit. Ya, pakaian adat untuk para perempuan. Biasa mereka gunakan seperti ini. Nah, mereka berpasangan dengan laki-laki untuk menyambut kedatangan para tamu. Tamu. Selain itu juga ada ini tenun ini dari Flores. Iya, iya, iya. Menunjukkan bahwa di sini bukan saja orang asli, tetapi juga ada juga pendatang, salah satunya Flores. Nah, ini tenunnya dari Flores, Adonara. Benar. Mirip-mirip Tanimbar juga. Ya. Sedangkan kalau yang saya pakai ini Mencari-cari Taliabu tidak ada. Ah, ini pakaian adat orang King. oke. Nah, biasanya dipakai juga ya sama untuk dan kalau yang satu lagi itu sialnya tenunnya dari Tanimbar. Ya, ini. Ya, seperti juga yang dipakai oleh Bapak Yanuarius Batfian itu di kepalanya ya itu tenun Tanimbar. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Orang punya kegiatan sehari-hari, kegiatan mingguan di sebagai OMK ini apa di sana? Ya, terima kasih banyak, Bapak. Untuk kegiatan kami sehari-hari untuk orang muda Katolik, itu yang pertama itu pelatihan. Biasa kami lakukan pelatihan core untuk di hari Minggu saat misa. Karena kami mumpung karena di pusat paroki, jadi biasanya lebih pada misa itu kalau ada pastor parokinya. Nah, dan jumlah kami yang sebenarnya di pusat paroki ini sangat sedikit, orang muda yang paling sedikit yakni di kami pusat paroki. Nah, kalau dibandingkan dengan stasi-stasi di paroki Taliabu seperti di stasi di utara maupun di selatan, itu mereka lebih banyak. Ya. Nah, kami kemarin berinisiatif untuk mengajak mereka supaya masuk juga ikut kegiatan di malam hari ini, tapi sayangnya mereka bukan saja hari ini, tapi selama bertahun-tahun sampai saat ini mereka terkendala dengan jaringan. Ya, jaringan dan jarak juga ya. Ya, dan jarak juga sehingga memang sulit bagi dorang untuk masuk ikut bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Ya. Untuk sudah beberapa kegiatan yang kami lakukan bersama-sama yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Yosef, yakni Taliabu Youth Day. Taliabu Youth Day ini terlaksana di tahun 2019 untuk pertama kali perkumpulan orang-orang muda separoki Taliabu. Dan yang menarik dari kegiatan ini adalah ketika kami hadir itu dilaksanakan di stasi Pencado yang tadi kalau Bapak masih ingat itu Pak Yosef jelaskan tentang pengresmian gereja itu. Ya, itu sudah. Nah, di stasi itu tapi waktu itu gereja mereka masih memang sementara untuk diperbaiki. Ketika kami sampai di sana lalu teman-teman OMK di sana mereka membagi kami untuk tinggal di beberapa rumah. Yang menarik adalah penawaran dari saudara-saudara kita umat muslim. Mereka bilang, kami tidak setuju kalau cuma orang-orang muda Katolik yang dari stasi lain datang untuk kegiatan di sini dan tinggal hanya di rumah umat Katolik. Kami juga mau kami terima. Dan akhirnya ya
kami sebagai tamu tetapi juga tuan rumah untuk kegiatan ini, ya kami mungkin menerima dengan baik. Oke, mari kita bagi. Dan akhirnya ya bisa merasakan, dan mereka turut untuk meramaikan kegiatan Taliabu Youth Day. Nah, kegiatan berlangsung 10 hari. Kegiatan berlangsung 10 hari. Dan bagus. Karena bukan saja orang muda Katolik, tetapi memang orang-orang muda di Kabupaten Pulau Taliabu yang di sekitaran Pencado, stasi Pencado itu, mereka turut untuk merayakan, dan itu satu kebanggaan sebenarnya bagi kami orang muda Katolik di paroki ini. Nah, selain itu juga pada 2024 kemarin pada bulan Juni itu ketika wilayah kami terpisah dari wilayah Maluku Utara untuk bagian gereja, wilayah Talimas, itu juga pertama kalinya perkumpulan orang-orang muda sewilayah Talimas yang dibuat di paroki Santa Immaculata Falabisahaya. Ya, 3 pulau itu ya. Berlangsung 4 hari, ya lumayan kami semua saling mengenal, tetapi juga membuat kami menjadikan iman kami menjadi kuat, karena kami memang dikuatkan betul, diformat betul oleh para pembina-pembina yang begitu luar biasa, dari para pastor mereka, tetapi juga dari pembina-pembina senior-senior kami, yang memang mereka memang format kami benar-benar, sehingga kembalinya dari kegiatan itu bukan yang awalnya kurang sekali partisipasi aktif untuk orang-orang muda. Ternyata saya berjalan mengecek dari stasi ke stasi, ya akhirnya sampai sekarang mereka memang aktif, benar-benar aktif. Benar-benar aktif untuk kegiatan-kegiatan gereja. Memang tidak banyak hal yang kami buat untuk gereja saat ini karena banyak dibatasi. Memang di sini masih awam sekali, seperti tadi Bapak Yan sampaikan. Sebenarnya bukan umat asli Taliabu saja, tetapi ada juga umat pendatang yang memang lahir besar di sini, yang memang juga benar-benar awam dan memang benar-benar belum, ya sama saja dengan orang asli. Ada, kau punya nama apa? Kalau mereka asal Kei, tapi bahasa Kei saja mereka tidak tahu karena lahir besar semua di sini. Ada, itu. Tahu nama siapa, Dede? Nama siapa? Saya katekis Joger. Oh, maka itu tadi memang saya lihat punya potensi jadi juru bicara, jadi katekis, jadi pengajar. Terima kasih, Pak. Ya, itu. Ini juga sebenarnya catatan bagi Pak Yan dan Pak Jogar ini. Artinya bahwa sebenarnya kalau saya lihat teman-teman OMK itu kan bisa sedikit dibekali saja untuk supaya membantu katekis jalan keliling-keliling mengajar sana-sini sebenarnya ya. Ada berapa banyak katekis yang ada cuma berapa orang ya. Tapi sebenarnya dengan potensi orang muda seperti ini bisa dibekali tambah sedikit pemahaman dari Pak Yan yang jagoan ini untuk supaya mereka bisa membantu pelayanan, penyebaran, dan menjadi saksi kita di sana. Begitu, bagaimana Bapak Yan? Bapak Yan speaker. Bapak Yan speaker. Bapak Yan speakernya dihidupkan. Ya. Sudah? Iya. Terima kasih Bapak Louis. Ya. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Goliat Yehuyanan, katekis juga, punya pengalaman bagus. Dan itu memang kami Taliabu ini
warna sebenarnya yang datang dari berbagai tempat. Ya, kemudian juga sungguh luar biasa. Dan apa yang Bapak inginkan ini, memang kami baru sekitar ya ada 7 orang sesuai dengan tadi Bapak Yopi sampaikan tadi. Memang sudah cukup banyak para katekis dan orang muda di sini luar biasa sekali. Memang karena kami bukan berarti tidak seperti harapan dari Bapak, tapi kami juga kadang juga harus di sekolah negeri, di kantor, dan memang ke depan ini mesti orang muda memang jadi luar biasa, mesti memang diperhatikan betul-betul, karena memang mereka nanti jadi garda terdepan untuk ke gereja masa depan di sini. Dan memang itu ada pada program-program kami dan itu terus berjalan Bapak, luar biasa di sini. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Yopi dan Pak Katekis Joger bahwa ada kegiatan-kegiatan orang muda yang terus berjalan terus yang kami lakukan. Nanti mungkin tahun depan itu dilakukan lagi kegiatan berkala OMK di satu stasi besar juga di utara dan diupayakan supaya setiap stasi anak orang-orang muda ini bisa kumpul dan mereka bisa berkancah, bisa tampil, bisa dengan segala hal dari panitia mereka bisa lakukan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk perkembangan diri mereka, iman mereka supaya lebih kokoh kuat lagi, Bapak. Ya, oke. Artinya bahwa pernah adakah permintaan resmi dari keuskupan, dari kevikepan untuk kongregasi ordo-ordo tertentu, suster misalnya untuk bantu di Talimas ini, adakah pernah itu permohonan untuk ordo-ordo? Iya, Oke, Bapak. iya Bapak. Pernah dalam, iya. Pak Yopi lanjut dulu. Ya, karena MSC ini kan punya karya besar di Maluku, Papua sana tuh. Wilayahnya MSC. Iya Bapak, iya Bapak. Mereka Oke, punya, Bapak, untuk Justru di Taliabu ini, ya, iya. silakan Pak Yosef. Oke, di kevikepan ini di Falabi saya sebelumnya ada suster-suster dari tarekat TMM. Tapi baru tahun kemarin atau 2 tahun kemarin mereka mungkin ada 1 dan 2 hal akhirnya meninggalkan paroki Mangole. Sehingga untuk kevikepan ini memang tidak ada lagi suster. Oke. Mungkin Pak, ya Pak Yan, artinya begini, kalau saya pikir, ini pikiran saya saja karena saya juga di pusat pastoral di Keuskupan Agung Jakarta. Artinya bisa saja bahwa minta kepada keuskupan, kepada kevikepan, artinya tidak usah katekis-katekis itu lulus dari akademi tertentu, di akademi sekolahnya di mana sih? Pendidikan katekis di Fajar Timur. Estepak Ambon. Oh, Estepak Ambon ya. Artinya bisa dibuat standar, tanda petik standar Estepak. Standar kevikepan Talimas sendiri supaya mereka tidak usah lama-lama sekolah, tapi artinya diberi kursus-kursus yang praktis oleh Pak Januarius dan teman-teman yang sudah lebih senior, juga oleh Romo, paroki, supaya bisa langsung bergerak. Artinya gini, karena memang kendala tempat-tempat terpencil seperti ini adalah itu tadi, mendatangkan guru-guru dari luar, atau tidak mudah juga mengundang ordo kongregasi masuk ke situ. Maka mengandalkan kekuatan potensi yang ada itu kan menjadi bisa saja didiskusikan di kevikepan macam itu. Itu pertimbangan saya. Mungkin nggak tidak? Oke Bapak, untuk menyangkut itu sekarang lagi digalakan itu studi untuk anak-anak yang ada di paroki. Maka ada yang sudah tamat. Yang kita punya yang tadi pakai alat itu justru
dianjurkan dan diminta oleh Parok untuk kuliah di Ambon, datang tinggal di sini. Ya, oke. Walaupun dia orang Maumere, yang Ya. tadi pakai pakaian adat dan pegang parang salawati. Itu Itu di beberapa dari Parok. Jadi yang tambatan istiqab sudah mulai berdatang karena kita tidak bisa mengharapkan orang dari luar ya, untuk datang di sini dengan situasi kondisi alam yang ya, transportasi yang rumit dan lain-lain. betul ya. Karena beberapa paroki keuskupan punya namanya kursus pastoral yang artinya kursus-kursus praktis saja sehingga ya bisa tanda petik menghasilkan katekis-katekis penggerak macam begitu kan. Ya, bisa membantu Pak Yan orang lalang keliling kemana-mana gitu. Oke, itu usulan tadi. Oke, baik. Kita sekarang sudah jam Iya, Pak. jam 11 di sini ya. Yang Di sebelah Tali Abu sudah hampir jam 11. Kita boleh atau ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Silakan. Kalau tidak ada, kita nanti akan ada apa? Lagu penutup kah? Oke. Ada lagu penutup dari teman-teman di sana? Oke, tapi saya mau menyampaikan beberapa hal dulu ini. Sebentar. Ya, Bapak. Sebentar. Oke. Sebentar, saya mau tayangan tapi tidak begitu muncul. Oke, saya ini mau mengatakan begini sebagai bagian penutup kita. Jadi ini saya kutip dari sebenarnya apa yang dikatakan oleh tadi beberapa kali disebut Pastor Thomas Ratu Anak, ya, pernah menjadi pastor paroki Thomas Rasol Bobong di Taliabu. Oke. Ini apa yang dia katakan waktu diwawancara oleh majalah Hidup Katolik waktu itu. Gereja hidup dan berkembang bukan dari pastor atau pelayan lain, tetapi dari keterbukaan hati umat akan bisikan sabda Tuhan dan mau terus membaharui diri demi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi saya kira ini satu kalimat yang bagus. Gereja hidup berkembang bukan dari pastor atau dari pelayan, tapi dari keterbukaan hati umat. Tapi memang kalau kita lihat cerita tadi, kendala yang terjadi di Taliabu ini adalah umatnya sebelumnya ada cukup banyak, tapi kemudian pergi karena pelayan-pelayannya yang kurang. Artinya tidak ada perawatan rohani dari umat yang ada, sehingga mereka ditarik-tarik oleh teman-teman dari gereja yang lain. Itu saya kira banyak juga terjadi di banyak tempat. Artinya juga kita melihat umat Katolik kita dapat tumbuh bukan karena kehadiran orang-orang berjubah saja. Oke, saya kira Tali Abu punya pengalaman yang luar biasa bahwa hanya ada satu pastor untuk satu paroki melayani sekian stasi, itu luar biasa. Tapi bahwa umat kita tumbuh bukan karena kehadiran orang-orang berjubah. Oke, tadi saya tawarkan, saya coba ajak apakah pernah ada minta kongregasi Ordo Suster. Oke, kita tumbuh, kita berkembang karena Roh Kudus Allah. Jadi roh kebangkitan Kristus itu saya kira yang membuat para rasul dulu berani bergerak kemana-mana mewartakan. Ya. Jadi Roh Kristus yang senantiasa hidup, dia berkarya pada setiap kita orang yang dibaptis, sehingga kita bisa tumbuh menjadi gereja yang makin tangguh. Dan pertemuan-pertemuan umat saya nggak tahu apakah terjadi cukup rutin di lingkungan atau stasi di Taliabu. Tapi yang penting bahwa kita berkumpul untuk beribadat, untuk berdoa, untuk bersaudara, dan penting juga berekaristi. Kalau tidak ada pastor, tadi juga ternyata katekis bisa berfungsi sebagai pelayan untuk ibadat itu. Yang saya kira apa yang kita lakukan tidak terbatas pada gedung gereja, pada tembok yang megah, ya. Dan ya saya kira pengalaman yang apa tadi di dalam flyer misa alam yang dilakukan oleh Romo Thomas itu saya kira satu hal yang bisa kita lihat bahwa kita punya iman, ini adalah iman pada Raja Alam Semesta.
Kristus Raja Alam Semesta. Sehingga semesta alam ini menjadi rumah Tuhan, rumah kita bersama juga untuk bisa mengadakan pelayanan, bisa mengadakan ibadat. Oke, saya kira terima kasih sekali untuk Pak Yosep, untuk teman-teman katekis, teman-teman OMK, juga semua saja yang sudah hadir dalam Zoom pada malam hari ini. Kita bersyukur bahwa kita boleh diterima, boleh mendapat cerita-cerita, boleh berdoa bersama dalam rangka siara jubileum kita di Tali Abu, ya, Pulau Tali Abu. Dan saya kira hemung sia dufu itu tadi ya, artinya penting kita membangun persaudaraan baik dalam iman kita maupun juga dengan teman-teman saudara yang lain. Oke, adakah juga hal yang masih mau disampaikan oleh Pak Yosep atau yang lain sebelum kita closing? Mungkin ada lagu penutup mau nyanyi rame-rame, silakan. Oke, baik Bapak. Jadi terima kasih juga untuk kesempatan ini. Terima kasih juga untuk waktu yang diberikan kami bisa berseri sebagai umat yang ada di daerah diaspora ini. Oke, sebagai tanda persaudaraan kami menyanyi lagu Gandong. Gandong, ya. Oke, kepada teman-teman supaya saya berdiri di depan layar. Hancur. Satu hati, satu jalan. Oke, baik, terima kasih. Kita tutup pertemuan ini ya. Foto dulu, foto bersama dulu, foto bersama dulu, Ya. foto bersama dulu. Terima kasih. Oke, bye-bye. Foto dulu, foto bersama. Foto Foto bersama bersama ya. dulu ya, Foto foto bersama dulu. Pak Ai, bisa foto bersama Pak Ai, buka kamera. Pak Bambang. Oh, katong kasih miring saja kape. Oh, Pak oke. Bambang foto. Apa ada yang foto nanti? Oke. Ya, yang lain-lain, Yang lain-lain buka kamera sebentar. Pak Budi, Pak Pak Ignatius, Budi. Sapirius, Ya. ya nggak apa-apa, nggak sambil rebat. Sapirius, Pak Oktav, Pak Ignatius, kita Ya. semuanya
Ya, oke. Oh, MK makin mendekat ya, kayak mendekat ke kamera. Ya, Merah ya. 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 Agak mepet ke tengah, jadi biar semuanya kelihatan. Soalnya kan itu berdiri kameranya. Ya. Ya. Ya, oke, cukup. Ya, itulah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Kali lagi. 1, 2, 3. 3. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Oke, semua. terima kasih. Baik, malam baik semua ya. Ya, oke. Kita end semuanya ya. Terima kasih. Ya, Selamat baik. malam. Malam baik semua.